Bapak-Ibu, saya hormati para alim ulama, para sesepuh, para habaib yang saya cintai, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik. Sudah sejak tadi, sejak kemarin saya menikmati salawat, menikmati bentuk cinta. Orang kalau tidak cinta itu tidak bisa menghayati, tidak bisa menghayati apa yang dia lakukan. Itu saya sangat alhamdulillah sekali. Ini berkah yang sangat besar untuk saya pribadi. Bisa hadir di sini jauh dari Jember di hadapan para pecinta Nabi. Subhanallah. Sebagaimana tadi disampaikan, maaf, oleh Ustaz Ridwan, subhanallah. Ya, saya memang mempunyai pengalaman hidup mengambil keputusan, mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan penelitian, berdasarkan penyelidikan. Dulu saya menulis sebenarnya artikel ya, bukan buku. Saya menulis artikel di mana saya tuh ingin menjiwai bagaimana kejadian Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Ya. Dulu saya belum tahu Al-Quran, nggak tahu, dan saya tidak mempelajari Al-Quran. Saya tidak sibuk kepada agama orang gitu. Saya sibukkan diri untuk memperbaiki pemahaman saya pada agama saya sendiri. Saya udah repot ngurusi agama orang. Tapi itu justru yang menjadikan banyak hal yang timbul. Waktu saya nulis itu bukan karena saya beriman, tidak. Saya sedang galau. Orang galau itu kan mencari cara bagaimana menenangkan diri, toh Pak. Ya. Bagaimana caranya menenangkan diri? Oh, sepedaan, nanti keliling dan sebagainya. Nah, kalau saya tidak. Hal-hal yang meragukan saya itulah yang saya hayati, yang saya kritisi dan sebagainya. Alhamdulillah, semakin saya mengumpulkan data-data, semakin saya mengumpulkan bahan-bahan tentang tulisan tentang kewafatnya Nabi Isa yang diperingati minggu lalu, hari Jumat kan tanggal merah. Itu diperingati sebagai wafat Isa Al-Masih. Kalau di kalender tulisannya begitu. Subhanallah. Ada Isa Al-Masih di Al-Quran diterangkan tidak wafat sih. Tapi ada apalah namanya Indonesia sekadung ya sudah. Tapi dulu bahan-bahan yang kami kumpulkan, saya itu membahas itu dari ininya apa? Penderitaan beliau waktu itu ya. Kalau di film itu kan digambarkan, sudah dipecuti, disuruh masih manggul salib segitu besarnya, melewati jalan berbatu sampai ke atas gunung. Itu diceritakan demikian sampai jadi film itu. Sampai jadi film. Kings of the Kings, Jesus from Nazareth, dan kemudian yang terakhir ini The Passion of Christ. The Passion of Christ itu menggunakan bahasa asli. Kalau dua film yang lain itu pakai bahasa Inggris. Itu aneh karena Yesus itu orang Israel. Tapi filmnya, biografinya itu berbahasa Inggris. Jadi kayak biografinya Ken Arok, Rojo Singosari ditulis pakai bahasa Jepang. Tapi untuk orang-orang yang pikirannya mungkin nggak tahu ya, itu nggak aneh, biasa saja. Bagus loh, jadi film ditulis. Saya melihat waktu itu ada kronologi bagaimana Nabi Isa AS itu disiksa, udah tidur semalam ditanya dan sebagainya. Justru semakin menghayati, saya semakin menyadari kisah-kisah tentang Nabi Isa AS itu disalibkan itu ternyata tidak sama satu dengan yang lain.
Justru karena menyelidiki saya melihat satu saksi mata mengatakan jam 9 pagi beliau disalib, satu lagi mengatakan jam 12 siang, satu lagi mengatakan ada grawono 3 jam, kegelapan 3 jam. Tapi saya mencari di catatan sejarah ada enggak? Grawono itu kalau sampai berjam-jam banyak bencana alam akan terjadi. Tapi saya mencari catatan sejarah kok tidak ada. Bahkan ada yang menulis ketika beliau itu disalibkan, makam-makamnya wali-waliullah itu terbuka, mayat-mayat itu jalan masuk ke dalam kota. Saya harus objektif mencari dalam catatan sejarah pernah ada tidak sebuah kejadian di mana mayat-mayat hidup itu masuk ke kota. Misalkan misalnya bahwa bapak ini di zaman sana ya, di zaman Yesus dulu disalibkan, jenengan lagi ngopi gitu ya, tiba-tiba mbahnya yang sudah wafat puluhan tahun hadir, ya apa sampai? Layu. Mbah, lapo mbah? Iki ya acara apa sih? Loh, dari ribuan orang yang berada di kota Yerusalem saat itu mestinya lah nyatet sih, mencatat. Itu kejadian besar itu. Belum tentu setahun sekali ada orang meninggal masuk kota. Tapi yang nulis hanya satu, dan yang 3 lainnya merasa tidak menyaksikan. Alhamdulillah pada tahun 2006 saya ikut ya tidak ikut ya sebenarnya, ikut-ikutan menerjemahkan beberapa suhuf yang ditemukan di Nag Hammadi. Nanti Google saja, Nag Hammadi. Nag Hammadi itu perpustakaan yang ditemukan di bawah Sphinx. Tahu Sphinx ya bapak-bapak ya? Sphinx itu patung macan yang dekat, yang jaga piramid itu. Jadi lokasinya itu disebut Wadi Al-Mulk, sumur raja-raja. Di bawahnya ketika digali mau dibuat wisata. Jadi mau dibuatkan apa? Jalan-jalan untuk kebutuhan wisata piramid itu. Di sana ditemukan suhuf-suhuf, semua judulnya Injil. Alhamdulillah 2 dari sekian suhuf ini bercerita hal yang sama. Hal yang sama yaitu ketika Nabiullah Isa itu disalib, beliau ini duduk di kejauhan melihat ada orang serupa beliau dinaikkan lalu disalibkan. Nah, kedua saksi ini kompak menyebut orang yang disalib itu namanya simulacrum. Simulacrum itu dalam bahasa Latin artinya replacement, orang mengganti. Loh, ini kisah yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah sallallahu alaihi wasallam walakin syubbihalahu. Loh, ini ada 2 saksi keterangannya sama, tapi 4 saksi yang diakui selama bertahun-tahun menjadi tonggak iman, keterangannya tidak sama. Kalau buat saya, mohon maaf, itu mengganggu pikiran. Harus diberikan keputusan. Hal-hal lain, insya Allah itu mungkin banyak. Sebagai orang mungkin pelajar, adik-adik pelajar membaca lembar pertama dari Bible itu sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau saya bercerita kepada bapak-bapak, misalnya saya ini pencipta, ya, saya menceritakan kepada bapak-bapak, saya menciptakan tumbuhan pada hari yang ketiga, baru hari keempat saya menciptakan matahari. Percaya? Ini cerita Tuhan. Tapi kenapa cerita dari Tuhan justru selalu bertentangan dengan akal budi saya? Kalau saya